Pagi-pagi mukanya kayaknya happy banget itu. Kenapa kok kayak lagi seneng banget itu? Mana ada orang happy mukanya kusut begini. Terus kenapa? Sakit tahu. Sakit kenapa kok sakit? Sakit gigi ya? Sakit Salah gigi megang nggak di dong. sini, Kan enggak, giginya nggak di enggak, di situ ya? sini Oh giginya. salah di atas. Kenapa sakit apa Clara? Hari pertama biasa cewek. Hari pertama gajian. Enggak nikah. Orang mah happy. Nikah. Alah nikah lagi anget-angetnya itu apa sih? Maksudnya apa hari pertama? Haid biasa. Oh halah hari pertama haid Mbok yang ngomong. Kan biasa perempuan mah. Tenggulan. Yang namanya perempuan itu nyari haid itu hal yang biasa. Tapi kok sakit banget kayak gini? Emang nggak bahaya tah? Itu dia. Bukan saya yang bisa ngejawab itu. Terus siapa? Karena pas banget, Klar. Hari ini kita mau ngebahas soal nyeri haid. Gitu ya? Buka Berarti aku dulu bisa dapat jawabannya dong ya? Bisa insya Allah. Yuk kita buka dulu sebelah sini. Bopong. Hah? Digendong. Manja bener kutuk. Sebelah sini. Yuk kita buka dulu yuk. Halo pemirsa semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dika dan Clara di acara Halo Dokter. Karena Sehat itu Asik. asik. Dan hari ini kita mau ngebahas soal tadi, nyeri haid yang kayaknya sih biasa-biasa nggak biasa ya. Karena orang kan katanya begitu, namanya perempuan wajar nyeri Iya, haid. kodrat ya katanya ya. Dirimu kalau haid pasti sakit nggak? Kadang sakit, kadang enggak. Tapi Nah. kalau sakit tuh sakit banget. Sakitnya sakit banget. Lebih sakit daripada ditinggal pas lagi Ada di ghosting. Emang begitu. Kita banyak yang suka bingung. Bahaya nggak sih kalau Nah itu gitu? dia, makanya kita hari ini mau ngobrol asik sama dua narsum yang kece banget dan pastinya berhubungan dengan ini nih, nyeri haid. Ada siapa, Klar? Dr. Muhammad Haikal, SPOG Subs FERFICS. Panjang bener ini Dokter Haikal hobi sekolah apa bagaimana panjang amat? KAI nggak sih? Oke, itu kan iya panjang juga sih bener Panjang. ya. Iya, makanya beliau Kalau cepet wush. Oh, cepet wush ya Iya, benar. benar. Beliau adalah spesialis obstetri and ginekologi ya. Memang beliau ini konsultan fertilitas, endokrinologi dan reproduksi. Tapi gini, Klar. Kadang tuh orang kalau misalnya nyeri haid nih, dia tuh tidak selamanya hanya berhubungan dengan organ kewanitaan. Kadang rahim gitu kan. Ada juga yang kadang tuh sampai kena ke ususnya, sampai ke Jadi limpa. jangan sampai salah kaprah nih ya. Ya, Yang kita pikir itu sakitnya dia. di bagian mana ternyata bagian Iya, lain. bisa kena usus, limpa, babat, kikil. Itu mah kayak jeroan ya. Soto kali. Jadi lapar nih. Makanya ada yang kedua nih. Ada siapa Clara yang kedua? Yang kedua kita punya Dr. Terry Nehemia Nugraha Joseph, SPB. Nah, enggak tuh. Tanpa U. Kalau SPBU ya buat Nggak nyari, kesini. nyari pertalite. Aduh, pertalite banget gak tuh. Nah, makanya kenapa dengan dua orang yang keren ini kita akan nanya sebenarnya nyari haid yang aman tuh yang ya bukan aman ya, Iya, tapi yang masih dianggap wajar tuh yang kayak Normal gimana. Ya, seperti apa. Nah ini perempuan kan gak cuma aku ya, di Indonesia ya, di Kia banyak juga. Nah kira-kira buat teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung dong ya. Boleh langsung datang kemari. Jauh ya kan. Lewat Instagram aja. Kemana, Clara? Nah Instagramnya di Halo Dokter TVRI. Kita jawabnya tahun depan. Enggak dong, jangan. Ntar Kelamaan ya. segmen. Kira-kira 2 tahun lagi lah. Oh, lebih lama lagi. Kalau nggak segmen 4, segmen 5 ya. Makanya Oke, tetap baiklah. stay tune di Halo Dokter karena sehat itu. Asik. Pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Hari ini kita mau ngebahas soal nyeri haid bareng sama Dokter Haikal dan Dokter Terry. Jadi gitu, tadi kita ngobrol soal nyeri haid kan ya. Dirimu kalau nyeri banget gak sih? Kadang nyeri, kadang enggak, tergantung tanggal sih. Oh, Kalau itu. awal bulan masih lumayan lah. Itu lebih ke arah kepala sih masalahnya, bukan ke arah organ kewanitaan ya. Makanya lah, kita langsung aja tanya sama ahlinya. Biar lebih jelas semua ya. Benar. Kita langsung undang aja nih, Dr. Muhammad Haikal, SPOG Subspesialis FER FICS MIGS. Panjang sekali Dr. Haikal, bisa lebih pendek lagi apa enggak sih gelarnya? Halo. Halo, Halo, Dok. apa kabar Apa Dr. Haikal, sehat Dok? Mantap, monggo Dok, silahkan duduk. Silakan duduk, dokter. Silakan Dok, diminum iya. bunganya diminum. Aus nih ya. Dokter Haikal apa kabar Dok? Baik. Mantap. Sibuk apa sekarang? Sibuk di rumah sakit aja. Di rumah sakit Kalau praktek sibuk lah. masak kan beda profesi. Oh iya, beda itu chef Ah, dong. chef ya. Enggak Chef, dong. ya. Nah, Dokter Haikal. Ya. Soal keluhan
nyeri saat datang bulan itu banyak nggak yang ke dokter Haikal? Banyak banget. Banyak banget. Karena emang bagian itu. Oh emang, ngurusin soal itu ya? Iya. Berarti subspesialis nyeri haid? Kurang Belum lebih. ada ya? Belum ada sejauh ini ya, abis itu ya? Emang Tapi kalau ada kayaknya laku ya. tapi kan sebentar deh, bukannya subspesialis fertilitas tubuh bikara yang misalnya nggak subur gitu, Iya, pasangan yang benar. pengen punya anak, Punya bukannya anak, itu dok? benar-benar. Nah makanya ntar kita lihat apakah pengaruhnya antara nyeri haid dan keinginan punya anak. Tapi bentar, kalau orang nyeri haid itu bukannya justru yang belum pernah atau belum nikah? Kan sering kali gitu nggak? Iya nggak sih Kak? Benar dong. Pernah dengar nggak mitos? Nggak tahu nih mitos apa fakta ya. Katanya kalau perempuan nyeri haid itu mendingan nikah aja, nanti hilang. Benar, karena katanya keseimbangan hormonnya terganggu dong. Gitu ya Oh. Kak? Bener ya? Iya. Bener pernah dengar kan? Pernah dengar, makanya kan kita mau nanya nih. Enggak, itu mitos sih ya. Oh mitos. mitos. Cuman Kemakan mitos saya ya, rupanya. Selain micin mitos juga ya, Dok? Iya bener. Cuman memang kita jikalau mendapatkan keluhan nyeri haid, yang paling perlu di mention adalah kita mesti aware dan mesti nggak bisa meremehkan keluhan ini. Tapi karena sakitnya itu implikasinya ke seberapa? banyak hal. Skalanya tuh kayak gimana, Dok? Yang tergolong normal dan tergolong tidak normal gitu. Iya, biasanya yang normal itu di bawah usia 25 tahun Oke. Lalu menstruasinya di hari pertama, hari kedua. Oh sakitnya. Betul. Lalu nyerinya tidak semakin bertambah. Oh kalau makin jadi berarti ada yang salah tuh? Kalau makin tahun makin hebat nyerinya, kita mesti mikir, oh ini ada penyebabnya. Ngeri juga kalau gitu. Atau gini deh dok, biar lebih jelas ada slide mungkin dok yang pengen disampaikan. Biar lebih paham ya kita ya. Biar betul. lebih jelas. Monggo, Dokter Haikal. Boleh slide-nya? Nah ini dia. Silakan Dokter Haikal. Jadi masalah nyeri haid ini ada yang kita sebut namanya nyeri haid dysmenorrhea. Nyeri haid itu dysmenorrhea. Oke. Ya, ada yang primer itu tidak ada penyebabnya. Ada yang sekunder, which is ada penyebabnya. Tidak ada penyebabnya, berarti emang nasib aja gitu, apa gimana? Takdir Nah, kali ya. Takdir ya maksudnya. Bukan. Itu biasanya pada wanita-wanita muda diakibatkan karena perdarahan menstruasinya banyak, prostaglandin meningkat, kontraksi rahim makin hebat, itulah yang menyebabkan sensasi nyeri. Oh, oke. Sementara, Tapi Dok, ada juga yang bilang kalau kita kebanyakan makan fast food nih ya, itu pasti haidnya itu di bulan berikutnya sakit. Fast food berarti makanan cepet ya? Iya, benar. Berarti kuda gitu kan cepet tuh. Itu gimana, bener nggak dok tuh makanan Iya. kayak junk food gitu lah kalau orang bilang mah? nanti nyambungnya ke sini, ke Oh. dysmenorrhea sekunder, itu mayoritas 80% kurang lebih diakibatkan karena endometriosis. Oke, monggo silakan dok, mungkin biar lebih jelas dulu. Nanti efek yang tadi fast food jatuhnya ke sini, itu proses pembentukannya. Jadi tadi penyebab nyeri menstruasi dysmenorrhea sekunder itu salah satunya adalah endometriosis. Apa itu endometriosis? Yaitu adalah penyakit yang berasal dari jaringan dinding rahim, ya, atau kita sebutnya endometrium, yang dia tumbuh di luar rongga rahim dan memicu peradangan menahun. Oh berarti ngeradang itu sebenarnya? Beradang. Jadi 80% sampai 90% menstruasi wanita itu dia akan tumpah Tumpah. ke dalam rongga perut. Oh. Cuman ada yang disingkirkan oleh pertahanan tubuh, ada yang tidak mampu menyingkirkan lapisan dinding rahim ini. Sebentar dok, maksudnya tumpah ke dalam rongga berarti kan tadi dibilang dia tumbuh keluar. Betul. Itu berarti ke usus gitu, gimana? Betul. Jadi kan rahim kan punya rongga ya. Heeh. Lalu dia punya jembatan kanan kiri namanya tuba, Heeh. ya kan, atau saluran tuba. Saluran tubanya. Ya, itu kan berhubungan. Dinding rahimnya ini bisa spilling keluar, masuk ke dalam rongga perut Oh ngeri juga pada ya? 80% wanita. Nah, Banyak ya? ada wanita yang mayoritas wanita itu bisa menyingkirkan dinding rahim ini. Oh gitu? Tapi ada sekitar 10-20% wanita yang tidak mampu menyingkirkan dan dinding rahimnya ini tumbuh di situ menjadi penyakit kronis, menahun, makin Jadilah ini. jadilah ini. Endometriosis ini ya. Gitu ya. Tapi apakah termasuk 80 atau 10 Nah, 20 itu dia ya? makanya. Nah. Berarti bisa keluar rahim, bisa sampai ke jalanan gitu. Enggak bisa. Oh enggak sampai Enggak segitu ya? kayak gitu Agak-agak juga, enggak berlebihan, kayak gitu agak-agak juga. berlebihan. Terus. Gimana, Dok? Nah, penyakitnya ini menyebabkan peradangan yang kronis, menahun, dimulai dari anak-anak. Anak-anak. Usianya berapa, Dok? Bahkan dia bisa mulai juga dari zaman dalam kandungan.
Nanti kita lihat ada grafiknya. Iya, iya, silakan. Ya, dia menyebabkan peradangan yang menahun makin berat progresif. Mhm. Ya, dan berulang dan diturunkan Oh, ke genetik berarti. generasi berikutnya. Betul, dia hereditary, ya. Tapi juga diakibatkan oleh faktor lingkungan. Tadi. Jadi seperti tadi makanan, gaya hidup itu menyebabkan perubahan epigenetik namanya ya di dalam gen tubuh kita yang sehingga dia nanti bisa menyebabkan tensi ke endometriosis. Endometriosis ini. Tapi gini dok, artinya kalau misalnya ada seorang ibu yang dia endometriosis, dia punya anak perempuannya pasti endometriosis? Belum tentu, Oh, belum tentu. belum tentu. Tergantung tadi gaya hidupnya juga. Betul, Makan tergantung gaya hidupnya. fast food apa enggak, Betul. gitu-gitu ya. Which Tapi is faktor sekarang genetiknya makin ada ya dok ya? faktor genetika ada. Which is sekarang makin berat, apalagi sejak pandemi kan. Oke. Kita makan yang terlalu banyak high sugar, kita makan fast food dan lain sebagainya. Iya, tapi kayaknya ibu saya sih begini, untung aku nggak begitu. Nah, Aku nggak ngalamin sih untung. Kan Nggak ada cowok. nyeri-nyeri di bawah ya? Nggak ada, Nggak ada sih, cowok. nggak ada. Kalau rahimnya bisa portable Iya, dipasangin portable, mungkin. compact banget. Oke, lanjut lagi dok. iya. Nah, parahnya keadaan ini ya butuh 7 tahun untuk didiagnosis. Jadi di kita itu, di Indonesia itu dan di luar negeri juga, itu banyak yang tidak aware terhadap nyeri mens. Karena dianggap Dan normal. nyeri perut bawah. Karena dianggap normal. Nah, tadi. Karena nanti kalau misalnya ngomong ibunya biasanya, biasa itu nak. Itu dia. Padahal nggak selamanya itu biasa ya dok. Ya? Betul. Dan butuh ketemu 6 sampai 7 dokter baru bisa didiagnosis. Loh, kan gampang dok, tinggal apakah dengan USG nggak USG, kelihatan? benar. Nah, bagus pertanyaannya. Karena apa? Karena dulu penegakan diagnosis dari endometriosis ini itu membutuhkan tindakan operasi. Harus dibuka. Laparoskopi. Oh, oke. Dulu mindsetnya gitu. Kalau belum kita lihat secara operasi, AFU gitu, belum bisa kita bilang endometriosis. Tapi sekarang dia udah ada pergeseran penegakannya based on keluhan pasien, bukan based on lesion. Oh, gitu. Jadi seseorang yang mempunyai gejala-gejala, jikalau dilihat, oh ini kurang lebih ini kemungkinan besar endometriosis. Kita udah bisa diagnosis terlebih Menegakkan dahulu. diagnosis. Tapi 7 tahun kayak lama banget ya, udah Iya. kayak lulus kedokteran gak sih? Iya, iya, Nah, tergantung. lebih Kalau- bahkan kan? Iya, lebih. Lebih, Tapi iya, kalau nggak lebih. naik kelas bisa 7 sih emang bener kalau malas belajar. Waduh, kenapa jadi? Iya, lanjut lagi dok. Lebih lama silakan. daripada SD kan? Iya, benar. Sih 6 tahun Betul. doang kan. Oke, lanjut lagi dok. Gitu. Nah, dia ini punya tipe-tipenya. Mm-mm. Dari yang mulai yang paling ringan sampai dia bertumbuh menjadi berat. Ya, yang pertama peritoneal endometriosis. Oke. Jadi endometriosisnya itu kayak jerawat di muka. Aha. Dia kayak papil-papil gitu. Oh, bentukannya. Betul. Jadi kayak jerawat lah ya kalau kita lihat ya Pak. Tapi nggak bisa dipencet. Dan nggak kelihatan secara Oh USG. iya, nggak ada kelihatan. Dalam. Gimana Nah, inilah mencetnya? yang Iya. menyebabkan kenapa orang-orang butuh waktu 6 Tujuh- dokter dan 7 7 tahun. tahun untuk didiagnosis. Oh, Karena biasanya bermulai dari sini, Oke. Oh, tapi ini emang kalau di USG gitu nggak kelihatan dok? nggak ada? kelihatan. Oh, nggak kelihatan. I see. Itu yang berikutnya lalu dia bisa berkembang nempel di indung telur. Mm-mm. Namanya kalau sering kita dengar di bahasa-bahasa kista, Oke, kista. kista coklat. Kista coklat. Pernah dengar kan, Mas Igan? Aduh, enggak dong, itu Ah, bukan enakan minuman, coklat bukan kali ya. kopi, bukan. Iya, iya. Kista coklat ya. Tuh, ya dia tumbuh di indung telur, merusak indung telur. Ini efeknya banyak, nanti cadangan telur turun dan sebagainya. Oke. Lalu berikutnya dia masuk ke dalam sela-sela organ, ke dalam usus, Oke. ke dalam ureter atau saluran kemih namanya, kandung kemih, bahkan ke paru-paru, Bisa ke mata, paru-paru, ke mata. Wow. Jauh banget ya? Jauh eh, banget. pusar. Saya punya pasien yang di pusar, di vagina sampai nggak bisa berhubungan. Oh, oke. Wow, dok, boleh dok, duduk dulu dok. Kita harus break dulu. Tapi aku jujur penasaran banget sampai bisa kemana-mana tadi kan. Dokter boleh duduk dulu. Kita mau ini dulu nih break dulu. Cuman sebelumnya aku mau nanya, mungkin kita ntar bisa jawab setelah break. Jadi kalau misalnya udah kemana-mana yang paling ngeri itu bisa nempel kemana dok? Ya tahan dulu dok, jangan jawab dulu ya. Siap. Dan kalau mau nanya lewat Instagram bisa kemana Clara? Halo dokter TVRI. Yes, kita akan jawab setelah nanti ya, setelah segmen berikutnya. Kita berjawab dokter karena sehat itu Asik.
kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Nah, Dik, tadi kan kita barusan bahas tentang endometriosis ya. Iya, yang katanya butuh 7 tahun ya buat diagnosis. Dan bisa sampai kemana-mana. Tadi Dokter Haikal bilang katanya bisa sampai ke mata segala macam. Astaga. Dok, tadi balik ke pertanyaanku. Organ yang paling paling fatal gitu lah, yang pernah dokter temuin yang sampai nyangsang ke situ tuh endometriosisnya kemana? Ke paru. Ke paru. Ya. Jadi gimana tuh? Ya dia setiap bernafas sesak. Sesak. Ya, terutama pas lagi menstruasi. Ntar lu, kalau dia menstruasi jadi berdarah nggak batuknya? Atau sesak gitu kan nggak tahu kan darahnya mungkin jadi, bisa nggak? Enggak, dia ke lapisan paru. Oh, bukan sampai ke dalam saluran napasnya, sangkain kayak Dik. orang TBC Agak gitu. serem ya dengernya ya. Betul. Tapi diagnosisnya tuh gimana sih dok untuk tahu bahwa oh dia udah nyampe ke mata lah, paru lah gitu. Iya, jadi USG gini. kan katanya nggak bisa ya? Nggak Dok, bisa. ya? Jadi pertama tadi kan diagnosisnya based on keluhan pasien. Mm-mm. Ya, ada dua keluhan yang paling penting, yaitu pertama adalah pain, Mhm. everything about pain, segala yang nyeri. Lalu berikutnya sulit hamil. Sulit hamil. Nah, jadi dua hal ini yang paling penting. Oh, oke. Jadi kalau ada wanita dengan keluhan pain di mana aja, Mm-mm. dengan riwayat keluarganya juga ada yang menderita endometriosis, Mm-mm. sulit hamil, Mhm. ya kita harus mikir bahwa ini jangan-jangan endometriosis. Oh, oke. Berarti Jadi emang kata kuncinya 2 ya Dik ya? iya, nggak sulit hamil sama ada nyeri Nyeri dimanapun. Betul. Mungkin nggak sih dok sampai ke kepala? Ada Ada. Jadi itu nyeri kepala tuh. di otak. Ih, ngeri sekali berarti ya. Tapi itu patogenesisnya atau perkembangan awal mula penyakitnya bukan karena menstruasinya jatuh ke dalam rongga abdomen, rongga perut. Tapi Ya, karena dia ada metaplasia di ini, di perubahan sel dan sebagainya. lebih kompleks lagi tuh. Mbak. Atau patogenesis yang lain atau Oke, Dokter Haikal mungkin ada Ya. lanjutan silakan. Nah, nah ini nih, kita bisa lihat juga di MRI, Mm-mm. ya bisa kelihatan tuh rahimnya bengkak. Ya, namanya itu adenomiosis. Itu Adeno. saudara iparnya lah, Saudara Oh, iparnya kalau ya. lebaran ketemu tuh biasanya tuh. Biasanya Agak jauh. reunian ya. ya kan? Nah, ini keluhan-keluhannya. Ya, keluhan-keluhannya yang tadi kan saya bilang ada dua ya, yaitu pain sama sulit Sulit hamil. hamil. Nah, painnya ini banyak macam-macam. Yang paling utama itulah nyeri haid atau kita sebut dysmenorrhea tadi. Oke. Ya, berikutnya dia kalau nggak ditanggulangin, dia bisa menahun. Ya, menahun dan namanya nyeri kronis, Oke. nyeri panggul menahun. Nah, nanti dia masuk ke dokter bedah, dokter yang lain-lainnya. Ya, lalu berikutnya gangguan menstruasi banyak dan sebagainya. Ya, ini juga dia bisa menyebabkan perlengketan di sekitar rongga rahim dan sulit hamil. Ya, efeknya apa? Efeknya bisa nanti mengganggu produktivitas kerja. Ya, wanita yang endometriosis 10 jam hilang waktunya dalam 1 minggu. Tapi Karena keluhan ini. sebentar, sebenarnya keluhan itu muncul pas lagi mens aja kan? Atau di luar mens juga bisa sakit? Awalnya saat menstruasi. Saja. Nah, jadi awalnya itu sesaat sebelum menstruasi, saat menstruasi, dan sesaat sesudah menstruasi. Oke. Lalu kalau nggak ditanggulangin, dia bisa setiap hari nyeri. Setiap hari? Setiap hari nyeri. Saya Agak punya tersiksa pasien ya yang hidupnya. setiap hari nyeri. Seperti mens hari pertama sakitnya? Seperti mens hari pertama. Au. Kalau lahiran itu nilainya Aku sih 8, gak kebayang sebenarnya, tapi tahu kayak gimana lah sakitnya gitu. kalau lahiran itu nilainya 8, lahiran itu nilai skornya nyerinya 8. Oh iya, 8 dari sampai 10? 9, Dari 10? Endometriosis ini bisa 10. Waduh. Berarti lebih sakit dari Sama melahirkan? kayak crush injury. Crush injury itu kan ketabrak gitu kan. Wow. Gitu. Dan setiap Dahsyat hari banget. dirasain? Betul. Dan ini juga kekambuhannya tinggi. Karena dulu karena dulu pemikirannya cuma kalau ketemu kista atau apa operasi, nggak mikir ini bakal kambuh lagi. Oke, berarti kekambuhan ini maksudnya kalau sudah dioperasi akan bisa kumat lagi di kemudian hari? Betul. Aduh. Dan biaya pengobatannya tinggi. Ini ngabisin dana pemerintah maksudnya. Oh, Jadi kita semua masih tahu nih dari vaskes awal, kita masih tahu bahwa ada penyakit ini gitu. Tapi semakin cepat ketahuan makin murah nggak dok kosnya? Pasti. Oh, oke. Karena dengan obat aja, obat minum aja dia bisa keteken. Oh, tanpa harus dibuka-buka? Tanpa harus dioperasi. Operasi. Jika ketemunya dari awal ya. Iya, iya. Tapi iya. katanya tadi nggak bisa sembuh ya? Nah itu dia dok, sebenarnya gimana sih dok? Bisa Bisa sembuh kita nggak? kontrol, nggak bisa bukan sembuh. Oke, berarti hanya dikontrol aja Karena ya? kontrol, Oh. ditekan pertumbuhannya.
Karena dia akan by nature secara alamiah akan gitu Akan lagi, gitu diproduksi lagi, terus, diproduksi gitu. lagi. Oh, tapi Karena dikendalikan. tubuhnya meng-create itu gitu. Ah, sih, ya. Nah, ini terjadi pada 10-20% wanita loh. Iya. Nggak main-main, Lumayan. ya kan? Berapa banyak wanita di dunia ini? Gitu. Nah, 25% sampai 50% wanita yang sulit hamil itu punya endometriosis. Kalau Separuhnya 10 berarti? orang sulit hamil, kemungkinan besar setengahnya punya endometriosis. Oh, oke. Gitu. Nah, 50%-nya wanita dengan endometriosis sulit hamil. Bentar, berarti artinya orang yang susah hamil separuhnya itu endometriosis, dan orang-orang yang endometriosis separuhnya sulit hamil. Betul. Berarti nggak semuanya orang yang endometriosis sulit hamil dong, Dok? Setuju. Tadi kan katanya kuncinya tuh nyeri dan sulit hamil. hamil, Tapi yang sulit hamil cuma separuhnya. Banyak juga yang udah punya anak 3 dan lain sebagainya. Oh, Tapi gitu. keluhannya datangnya hanya dengan nyeri yang menahun. Oh. Gitu. Berarti baiknya harus dikontrol ya dok ya kalau udah Betul. ketahuan ada Betul. gejalanya di awal gitu loh Dik. Oke, berarti memang sebenarnya yang jadi core-nya banget, jadi utamanya nyerinya dulu ya, Dok ya. Betul. Begitu, oh iya, ditambah sulit hamil, makin yakinlah kita ngarah ke sana. Betul. Oke. Nah, kita lihat nih. Wanita normal, pasangan normal itu setiap bulan angka kemungkinan hamilnya itu sampai 20%. Oke. Kalau endometriosis turun drop jauh. Cuman 2-10% tergantung dari derajat endometriosisnya. Jauh juga. Makin 32%. berat endometriosisnya, makin turun kemungkinan punya anak. Tapi gini Dok, aku penasaran. Yang namanya endometriosis itu kan dia sebenarnya yang bikin penyakit adalah karena si dinding rahimnya kan dia tumbuh di luar. Iya, Betul. bener. Kenapa Kemana-mana jadi ganggu ya. yang di rahimnya sendiri? Kan rahimnya nggak kenapa-napa harusnya. Kan yang Iya. masalah di luar rahim. Bagus pertanyaannya. Waduh, terima kasih Dok. Dia Dia gak nih? itu namanya yang terganggu piring. di dalam rahimnya adalah adenomiosis. Heeh. Dia lapisan yang tadi dinding rahim ini bisa mengganggu masuk ke dalam sela-sela otot myometrium. Oke. Ya, dia tumbuh di antara itu, ya jadi konsistensi otot rahimnya berubah. Sehingga Nah, kalau saya biasa menganalogikan ke pasien saya, rahim normal itu kayak bakso biasa, rahim yang dengan endometriosis atau adenomiosis itu kayak bakso urat. wah enak tuh. Aduh. Enak tuh ngunyahnya walaupun agak pegel ya. Enak, rahang- cuman rahang. bikin nyeri gitu iya, kan. Iya. Oh, oke. Gitu. Nah ini kita juga bisa lihat nih efek long life effect of endometriosis. Nggak main-main. Ini mesti dimention khusus nih. Dia dimulai dari sebelum pubertas, bahkan jauh sebelum pada saat hamil. Efeknya apa? Efeknya dia bisa bikin nyeri mens, buang air, diare, konstipasi, nyeri atau berdarah saat buang air besar, nyeri saat buang air kecil, berdarah saat buang air kecil. Itu kita dapetin semua di center kita. Lalu berikutnya tidak bisa berhubungan. Ada pasien di saya yang tidak bisa berhubungan sama suaminya. Karena perih, karena Mau sakit. dicerai sama suaminya Aduh. karena tidak bisa berhubungan. Karena sakit berarti. Karena sakit. Sakitnya Karena double sampai ya. dia ada keluhan depresi, Pasti. mood disorder, wanitanya tidak merasa dihargai dan sebagainya, nggak bisa melayani suami. Gitu. Ngaruhnya juga apa tadi ke indung telur. Ya, kalau dia merusak indung telur, ya cadangan telurnya turun. Oke. Sementara kemungkinan hamil wanita itu tergantung dari cadangan telur. Ya. Kalau cadangan telurnya turun, sisanya kualitas telur yang kualitasnya nggak baik. Hasilnya apa? Hasilnya sulit hamil. Lalu berikutnya kalau hamil pun hamil dengan kelainan. Anaknya. Betul, kelainan kromosom janinnya. Ya, ini juga yang menyebabkan tingginya angka kelainan bawaan. Indonesia salah satu terbanyak kelainan bawaan. Oke. Ya, ini juga bikin keguguran berulang. Karena apa? Karena rahimnya kontraksinya lebih sering. Lalu nempel si embrionya nggak bisa. Rahimnya berubah. Dan nanti akan menyebabkan kehamilannya tidak baik dan banyak morbiditas. Ari-ari nempel, hipertensi, eklamsi, dan sebagainya. Dan bahkan mungkin bisa dibilang Bayi bisa kecil. meningkatkan angka resiko kematian ibu juga dong berarti. Nah. Pastinya. Dan bahkan studi-studi terbaru 2021-2022 itu dia mempengaruhi endotel. Endotel itu kan pelindung dari pembuluh darah Iya, ya, sel-sel pelindung dindingnya lah. pembuluh darah. Nah, itu juga meningkatkan risiko penyakit jantung dan hipertensi. Sampai ke sono-sono. Sampai ya? ke sana. Panjang banget urusannya. Sampai ke metabolic disease. Ya, lalu ke autoimun. Maksudnya diabetes gitu berarti dok, metabolic disease. Metabolic disease ya, Termasuk berarti kan? Bisa ke sana lah ya. Bisa ke sana juga. karena proses inflamasinya ya Iya, jatuhnya. iya. Dan yang terakhir malignancy, Kanker. kanker.
ya dia sekitar 5% angka kansernya. Tapi gini dok, kalau segini seremnya gitu, apa nggak ada upaya-upaya screening gitu kali? Kan Iya, tadi dibilang banyak yang kena nih. Betul. Lumayan kan 10-20% dari perempuan gitu. Kalau dicegah dari awal kan kayaknya lebih ini Iya, ya. tadi kan. lebih baik Nah, lah. kenapa kok kayaknya aku belum pernah lihat sih ya. Ada nggak sih screeningnya gitu? Belum kedengeran sih. Nah, mungkin oleh belum karena familiar nih itu sama dokter. kita harus membangkitkan awareness Hmm. wanita-wanita Indonesia. Supaya apa? Supaya kalau dari awal didapatkan keluhan nyeri menstruasi, jangan disepelekan. Nah, Dan itu. juga terutama bukan anaknya doang loh, ibunya justru paling key point. Paling penting ya. Nah, karena perannya. biasanya dia ngomongnya biasa itu nak. Iya. Iya, itu dia. Apalagi kalau tadi ibunya juga ngalamin. Betul. Nah, endometriosis ini punya konsep kehidupan endometriosis. Gimana Karena tuh? apa? Karena bisa dicegah dari awal. Itu Dari yang pertama. Ini juga mempengaruhi stunting loh, jangan salah. sampai ke stunting Sampai segala. ke stunting segala. Panjang banget urusannya. Gitu loh. Karena apa? Karena dia dipengaruhinya itu sejak dalam proses pembuatan bayinya. Hmm. Ya, dalam ini ada terjadi perubahan di dinding rahim janinnya. Ya, biasanya dia kalau habis lahiran suka keluar flek dikit di bayinya, jangan kaget gitu. Biasanya pada pasien janin-janin yang berat badannya kecil dan lain sebagainya terjadi perubahan epigenetik dari bayinya itu. Lalu kemudian nanti dia akan masuk ke fase pubertas, ya dia akan terjadi menstruasi. Menstruasinya kan 80% tadi kan balik ke rongga. Iya. Dinding rahim yang udah rusak dari awal dari zaman di Masih dalam kandungan kandungan. itu Iya, kandungan itu. nggak bisa disingkirin sama tentara Imunnya. tentara imun tubuhnya. Oke. Berkembanglah dia di dalam rongga perut dan masuk ke organ-organ lain, jadilah endometriosis. Terus habis itu ngomong ke emaknya, biasa itu nak. Mama juga Terus dulu menerus. begitu. Iya, mama juga dulu begitu. Mama doang. juga dulu gitu nak. Gitu Iya. kan. Nggak Belum putus masa nih. nggak sanggup ya. Iya. Ya kan, circle of evilnya nggak diputus. Sampai ke anak berikutnya Sampai gitu anak aja berikutnya. terus. Udah gitu dia makannya nggak dijaga, nggak olahraga, Oke. Gitu. Makin jadilah. peradangan, sebagainya. Oke. Ya. Masuk ini nanti bisa kelainan di janin dan sebagainya. Oke, monggo dok, boleh duduk lagi karena kita juga harus break lagi ya. Gimana Clara, udah makin jelas belum nih kondisi tadi yang kamu Udah rasain? makin jelas sih ya. Nah. Tapi jadinya makin serem ya. Makin serem dan kita sekarang jadi penasaran bagaimana cara kita bisa ngobatinnya. Betul. Tapi sebelum itu kita kan mau break dulu nih. Kalau ada yang mau nanya bisa kemana Clara? Boleh banget ke Instagramnya Halo Dokter TVRI. Yes, bisa banget ditanya di panjang Tuh. lebar ceritain Ceritaan keluhannya kasusnya. kayak ya. gimana Mau kisah segala curhat macam. juga boleh ya. Tapi yang berhubungan ya. Iya Kalau curhat dong. jodoh jangan di sini ya. Jadi kita akan bahas habis ini dan kita akan juga ngebahas soal kemungkinan lain di luar organ kewanitaannya ya. Bareng sama Dr. Terry nanti. Jadi tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Masih ngebahas asik meskipun penyakitnya nggak asik ya. Nggak asik, bener. Tentang endometriosis bareng sama Dokter Haikal di sini. Dok, tadi dok, kita kan mau ngomongin juga soal apa sih penyembuhannya. Meskipun tadi katanya bilangnya nggak bisa sembuh, tapi dikendaliin. Bagaimana mengendalikannya? Apakah dengan remote control? Waduh, enggak dong, nggak mungkin. Gimana dok cara mengendalikan? Apakah harus memanggil avatar? Oh, pengendali angin dan udara. Gimana dok cara kita bisa mengendalikan si endometriosis ini? Iya, jadi ada dua hal yang paling penting ya. Yang pertama adalah pengobatan, lalu perubahan gaya hidup. Oke. Pertama kalau pengobatan dulu, itu ada obat, Yaitu? ya ada banyak macamnya, ada minum pil progesteron, progestin namanya. Ya. Ada pil KB, ada suntik KB 3 bulan, Oke. ada suntik hormon, ya, ada juga spiral yang isinya hormon. Berarti hormon ya, obat hormon Iya, ya? betul. benar. Apa sih obat Keseimbangan hormon? hormon itu yang harus diatur ya. Betul. Oke. Lalu berikutnya ada juga surgery atau operasi. Operasi. Nah, ini kapan orang sampai harus operasi? Benar. Bagus. Wah, Apakah tiga kali loh saya dibilang Kan saya bagus dapat loh. piring cantik nggak Dapat sih? payung minimal harusnya. Iya. Apakah harus setelah 6 kali keliling dokter dulu dok, baru dioperasi? Nah, jangan dong ya. Jangan. Kan? Jadi yang paling penting itu adalah jikalau didapatkan nyeri mens, ya itu pertama yang kita mesti lakukan adalah pemberian obat. Obat dulu dicobain. Obat dulu. Oke. Nah, tapi juga kita mesti tahu bahwa ini orang pingin hamil atau enggak. Mm-mm. Kalau nggak pingin hamil kita lebih tenang.
Karena? banyak pilihannya. Oh. Karena kalau dengan dikasih obat nggak hamil. Oke. Jadi Iya, benar. kita mesti memilih dua jalan. Milih kan? yang mana? Gitu. Dok, kalau misalnya operasi, dokter sendirian apa ada timnya? Endometriosis ini membutuhkan multidisiplin, semua tim, melibatkan semua dokter. Oke, makanya Banyak. kita mengundang lagi dok, Betul. maksudnya dok. Betul. Kita mengundang nih satu lagi nih, Dr. Terry Nehemia Nugraha Joseph, SPB, spesialis bedah umum. Nah ini dia Dr. Terry. Halo dok, Halo apa Dr. kabar? Terry, apa kabar dok? Sehat Dr. Terry. Monggo dok, silakan dok. Sambil aku mau lanjut lagi. Wih keren, bunyinya Wih, plak banget gitu. Harus Kayaknya bunyi deh laki kayaknya banget ya. gitu. Kayak coba-coba biar lebih kompak gitu. Gitu, kayak laki banget nih. Dok, tapi tadi aku mau ke dokter ini dulu ya, Haikal dulu ya. Tadi kan ngomonginnya kan harus dioperasi dalam kondisi tertentu tadi. Gimana dok, indikasinya harus seperti apa kalau untuk yang operasi? Mungkin bisa Iya. diperjelas lagi. Yang pertama dari keluhan pain ya. Pain yang tidak bisa diobati dengan obat-obatan. Oke, berapa lama dikasih cobanya? Mungkin sekitar 3 sampai 6 bulan. 3 sampai Kalau 6 pasien masih 6 bulan lah biasanya kita. 6 bulan, nyerinya nggak beres, Nyerinya kandidat nggak nih beres, operasi. Ya, itu Indikasi bisa masuk pertama. indikasi operasi. Oke. Yang kedua, jikalau dia melibatkan organ lain. Seperti organ tunggal misalnya? Waduh, Oh enggak dong, enggak masuk. Iya, Ya, misalnya. misalkan tadi yang pasien yang tidak bisa berhubungan sering. Oh, oke. di vagina, lesi endometriosisnya, ini juga indikasi operasi. Oh. Ya, karena kualitas hidupnya menurun. Lalu berikutnya jika dia nempel ke saluran kemih atau ureter, ginjalnya bengkak, hidronefrosis, bengkak. hidroureter, itu kan udah melibatkan organ lain. Benar. Kalau nggak diambil nanti bisa gagal ginjal kronis, Aduh, ngeri. gagal ginjal, Oh. mesti diambil. Oke. Lalu berikutnya misalkan pada pasien-pasien yang kembung terus, Biasanya kemana tuh kalau kembung terus? nanti ke usus, itu jatuhnya ke dokter Terry. Nah makanya dokter Terry dipanggil juga nih. Sama yang terakhir, yang ingin mendapatkan keturunan. Tapi itu pun dengan quote and quote ya, bahwa kita mesti lihat juga cadangan telurnya. Oh iya. Karena operasinya akan menurunkan cadangan telur yang nantinya justru makin bikin sulit Untuk hamil. kemungkinan hamilnya. Oh gitu. Indikasinya lumayan banyak ya. Lumayan Iya. banyak. Untuk bisa akhirnya Operasi. Dan akhirnya melibatkan dokter Terry juga. Nah, aku mau nanya dokter Terry Siap. nih. Dok, kira-kira sesering apa dokter Terry ngebantuin dokter Haikal buat ngurusin endometriosis ini? Memang benar ya, endometriosis meskipun berasal dari rahim ya, tapi ini sebelahan nih. Tetanggaan sama usus dan lain-lain. Tetangga depan itu kandung kencing, tetangga belakang itu usus besar. Suka berantem sama mana dok tetangganya? Nah, mereka suka gosip-gosip. Suka Gosip, gibah. gibah. Biasa gibah antar Ibu rumah rumpi tangga. ya. sering. Nah, jadi memang sering banget, hampir 80-90% memang kita kasus berkolaborasi. Ya. Oh. Bukan cuma saya sebenarnya, ada dokter-dokter lain juga yang nggak bisa hadir ya dok ya. Iya, iya. Jadi ada tim dari dokter urologi, Urologi dari itu yang dokter tadi ya kayak kena ginjalnya misalnya gitu. ureternya. Kena ureternya. dokter radiologi dan masih ada beberapa tim yang lain. Oke. Atau tadi mungkin ada yang pengen di-share dok? Pengen Biar diceritain? lebih clear lagi ya. Iya. Boleh? Kalau ke dokter Mas Terry Adit? itu harus seperti apa? Iya, betul. Ya, nah oke. Lagi tuh. Boleh di slide. Iya. Oh ini timnya, wow keren sekali. Jadi ini timnya kita dok di RSAB Harapan Kita. Jadi bukan hanya dari dokter kandungan ya, bagian endokrin, tapi Iya. kita punya beberapa tim. Yang pertama untuk pasien yang mengeluhkan keluhan-keluhan tadi yang panjang diceritain itu, kalau mau berkonsultasi bisa kita arahkan ke klinik kita di klinik Melati ataupun di poliklinik BPJS. Ya. Oh, berarti BPJS tuh nanggung ya endometriosis ya? Untuk operasi ya? Oh mantap. Masih aja, Iya. pengobatannya belum ya. Terus, Kemudian kita ada minimal invasive surgery team. Nah, jadi hampir 100% pasien kita lakukan operasi dengan teknik minimal invasif, yaitu dengan laparoskopi. Mungkin yang tren dibilang keyhole surgery. Jadi selubang kunci aja gitu. lubang kunci aja, hanya di pusar dan beberapa lubang kecil. Jadi yang pertama memang keuntungannya presisi, ya. Oh, Presisi karena memang seperti seakan-akan mata kita langsung ada ngelihat, dalam situ. ngelihat ke dalam rongga Rongganya. perut ya. Yang kedua bekas insisi, jadi secara estetik Estetika. lebih bagus. Oke. Karena memang sayatannya kecil sekali, hanya yang paling besar malah di sekitar pusar, tapi setelah operasi itu tidak akan kelihatan. Sama sekali nggak kelihatan gitu ya? Tidak akan terlalu kelihatan ya. Oh, Sama beberapa lubang kecil di bagian perut bagian bawah. Kemudian yang ketiga, ini tidak kalah penting karena
sebelum kita melakukan operasi ya, kita butuh evaluasi. Kita evaluasi dulu nih sebelum kasih solusi ya. Oke. Yang pertamanya adalah evaluasi memang imaging. Imaging ini salah satu yang betul-betul sangat akurat untuk seperti kalau bangun rumah kita butuh denah nih. Nah ini MRI di sini, perannya dokter radiologi di sini. Oke, berarti sebenarnya yang kanan. Oh. Berarti sebenarnya yang tadi dibilang nggak bisa kebaca pakai USG, pakai MRI kelihatan. bisa. Belum tentu. Oh, belum tentu juga. Kalau yang superficial nggak kelihatan. Oh, oke. Berarti masih tetap dengan gejala ya? Betul. Gejala paling utama, alat diagnostiknya MRI itu penunjang aja ya dok? Diagnostik itu untuk preoperatif. Preoperatif. Sebelum Jadi sebelum kita buka. operasi kita udah locate di mana-mana aja nih penyakitnya. Oh, oke. Tapi kalau tadi misalnya di MRI nggak kelihatan, misalnya tadi yang let's say superficial gitu, Hah? gimana dong? Nanti kan waktu operasi kelihatan. Oke. Berarti artinya ya udah kalaupun nggak kelihatan tetap buka gitu. Kalau memang kita yakin gejalanya memang arah ke sana. Sesuai indikasi operasi. Yes, betul. Lanjut dok, silakan. Jadi memang pemeriksaan penunjang kita butuh beberapa moda, mulai dari USG. USG juga ada yang lewat perut, ada yang lewat vagina ya. vagina. Kemudian kita kombinasi dengan MRI. Tapi konsepnya memang MRI imaging ya, secara keseluruhan ini adalah seperti kita mengintip ke dalam sebelum kita masuk gitu. Tapi memang temuan pastinya adalah waktu kita melakukan Operasi. Operasi. Itu udah gold diagnosisnya lah ya, standarnya itu emang pastinya di situ. ya, Gitu. tapi memang sebelum kita masuk kita mengintip dulu nih ke dalam kira-kira Pastinya harus seperti benar apa yang banget kita ya. ketemu. Iya. Presisi harus. Sampai ke psikolog segala ya dok ya? Berarti ya? Yes, psikiatri. Psikiater. Psikiatri dan psikolog. Sampai rehab medik. Ya, dokter Dery, ya. Iya, sampai ke rehab Lengkap medik. banget. Ya. Tim bedah. Lanjut dok, silakan dok. Oke, kemudian yang selanjutnya ya tim bedah ya, bedah urologi, digestif. Yang kelima anestesi sudah tentu biusnya ya. pasti jelas. Bener. Dokter biusnya pasti diajak juga dong. Nggak mungkin nih pasien Mungkin. Iya, dioperasi bangun-bangun ya. Iya, makanya Jadi ngeri memang banget. anestesi. Kemudian yang keenam dokter penyakit dalam. Karena tidak menutup kemungkinan juga pasien-pasien yang kita operasi juga mempunyai Comorbid? penyulit lain yang berhubungan dengan keilmuan penyakit dalam. Seringnya apa dok? Komorbid yang menyertai? Misalnya hipertensi, Oh, diabetes. hipertensi. Tadi ya, masalah jantung juga mungkin aja kan kena ya. Jadi kita perlu kolaborasi juga dengan dokter penyakit dalam. Betul. Ya. Dokter olahraga nggak ada nih? Kode. Bisa dong, bisa. Termasuk Bisa, itu. kan kayak hidup ya. bisa Kayak hidup daftar kan langsung. olahraga Mungkin mestinya. setelahnya kali, Daftarnya post kemana nih? operasi ya? Tolong dong dari Iyain ini. Iya, bisa kali nanti kirim-kirim CV saya. Oke, terus dok, silakan. Kemudian yang ketujuh gizi ya. Gizi selain memang untuk perioperatif artinya persiapan-persiapan yang kita lakukan menjelang operasi juga untuk setelahnya atau sebelumnya pola makan ya yang disesuaikan untuk pasien-pasien endometriosis. Yang terakhir psikolog Tadi ya. Depresi. karena nyeri itu bikin stres gitu. Iya. Banget. Ada apalagi nyerinya kronis. Kronis itu bukan berarti parah ya, tapi nyerinya sudah berlangsung Lama gitu, nggak kelar-kelar Iya, gitu kan. Nyerinya berlangsung lama. Ini mempengaruhi psikologis, apalagi yang seperti tadi dokter Haikal cerita tuh, yang istri tidak bisa berhubungan, Iya. suami istri itu kena mental banget tuh. mental breakdown. Sulit hamil juga. Sulit hamil bener, Oh itu, iya, itu sering Rata-rata banget tuh. 20% sampai 30% itu orang yang sulit hamil ada mesti butuh psikiater. Betul, Oh, dukungan oke. psikolog. Gitu. Pastilah ya. Lanjut lagi dok, silakan. Ya, jadi inilah tim kita di SHB Harapan kita untuk penanganan ya pasien endometriosis yang memang bukan penyakit yang simple, kompleks dan kanan kiri nih, nyinggung kanan kiri. Dan gitu. sering banget dianggap biasa sama orang. Jadi Betul. telat mulu nongolnya Betul. gitu kan. Jadi memang Kadang nggak ada. udah agak-agak telat ya. Iya. Dokter Terry ini suka motong-motong usus karena endometriosisnya masuk usus ya Nah, dokter Terry. itu kalau gitu nggak bisa diselamatin, nggak bisa dicabutin aja gitu pelan-pelan gitu. Nggak bisa dipotong. Ya memang Komedo secara kali. keilmuan, Komedo banget. secara keilmuan tidak selalu dipotong. Heeh. Tapi kemungkinan yang terburuk nanti sesuai dengan apa yang kita temukan waktu operasi dan juga kita udah ngintip nih hasil MRI ya. Kita sudah ancang-ancang nih ini kemungkinan akan kita lakukan pemotongan. Itu kemungkinan paling berat ya, paling ujung lah. Oke. Kalau memang kita mungkin akan melakukan pemotongan usus gitu. Berarti emang yang paling sering tuh nemploknya tuh ke Ke usus, usus ya? ya. Kalau di Indonesia Iya, khususnya. iya. Kalau secara keilmuan tidak ada angka pasti sih. Oh, Dia nggak lebih sering nempel ke depan ke kandung kecil atau Kandung nempel ke belakang itu nggak ada angka ada angka pasti. pasti, Ya, tapi kalau sudah memang judulnya yang tadi kan ada tuh endometriosis berjenis-jenis ya, banyak jenisnya. Yang deep
infiltrating itu ya kalau nggak nempel ke depan, nempel ke belakang. Atau ke sekitar. Atau kanan kiri. Oke. Kalau setelah operasi kira-kira akan seberapa ngaruh tuh Nah. ke yang tadi kesulitan-kesulitan tadi ya, sulit hamil, sulit berhubungan. Langsung jadi enak lagi apa enggak gitu kan? Bener. Tapi jangan jawab dulu dok, monggo dok. Kita mau break dulu, silakan Oke. dok dulu. Dan kita juga masih ada di Instagram nih ya, belum Bener. dibuka dari tadi Pertanyaannya Instagramnya. kayaknya udah banyak banget ya. Iya, masih boleh nih, masih sempat kemana tuh? Masih sempet banget. Caranya ketik pertanyaannya dan kirimkan ke Instagram Halo Dokter TVRI. Itu dia. Abis ini kita bakal jawab semua. Jadi tetap stay tune di Halo Dokter karena sehat itu. Asik. Kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Jadi kita udah panjang lebar nih ngomongin Bener. dari A sampai Z. Dari mata, dari Turun ke hati. Oh bukan, enggak. Pokoknya kita udah ngomong panjang lebar soal endometriosis yang ternyata juga lumayan ribet ya. Ribet. Mungkin Dokter Haikal, ada nggak mungkin biar lebih bulat itu? Gimana sih Hukumannya sebenarnya ya. endometriosis itu? Monggo silakan Dokter Haikal. Kita lihat lagi ya. Jadi setelah kita bahas tadi semua, gimana cara men-treat pasien-pasien endometriosis. Yang pertama itu adalah treat gejalanya. Ada 2 gejala paling penting, Oke. yaitu adalah pain, ya, hilangkan nyerinya. Yang kedua, sulit hamil, assist dia hingga dia bisa Bisa hamil. Oke. Nomor 2, ya, kita harus mempreserve atau mempertahankan fungsi kesuburan wanita itu. I see. Ya, karena ini jendelanya dunia nih wanita. Bener. Oh iya Ya, betul. mulai dari sini. Udah kayak buku ya. Betul. Jendela dunia. Yang ketiga, kita harus mencegah dia menuju nyeri yang kronis. Jangan panjang-panjang Iya, amat Iya. sakitnya. Nggak boleh dia nyerinya terus-menerus, nggak ada henti. Oke. Karena nyeri itu merubah korteks di cerebri, Di otak. sehingga makin lama dikasih nilai yang segini, terasanya nyeri banget. Atau alodini. Oh, oke. Yes. Jadi persepsi sakitnya jadi berubah ya. Betul. Itu kalau ini. Yang terakhir, operasi hanya dilakukan 1 kali lengkap oleh tim yang berpengalaman. Bersih maksudnya. Bersih. Harus bersih. Sekali Jadi langsung nggak selesai ya, bolak-balik ya. benar. Betul. Ini Balik. kunci poinnya. Nggak boleh operasi berulang. Oke. Dan mesti ditangani sama tim. Dan selesai operasi pun mesti ada jelas. Mesti mau ngapain nih. Mau bayi tabung, mau hamil, atau mau atasi nyeri. Setelah operasi kasih obat terus-menerus. Seumur umur? Sampai dia menopause. Oh, sampai menopause. Betul. Baru selesai urusannya. Oke, mantap sekali Dr. Haikal. Jadi ini Gitu. bisa menyimpulkan gitu ya. Ada 4 poinnya tadi. Ada 4 poin yang harus dibawa pulang ke rumah nih ya oleh para. Kan nonton dari rumah ya, kenapa makanya dibawa pulang? kenapa bawa pulang Kan nonton dari dari rumah. Dr. Haikal monggo dok, kita mau jawab Instagram dulu dok ya. Oke, Instagram yang pertama nih, kita udah datang banyak banget Instagram tapi kayaknya nggak bisa kita bacain Iya dong, semua karena ya. kalau semua kayaknya sampai tahun depan. Semua iya, kayaknya sampai 3 hari lah. Oke. Monggo dari siapa Clara? Pertanyaan pertama dari Cherry Pastry. Enak nih kayaknya cari pasti. Dok, saya ada riwayat kista, pernah operasi, waktu itu sudah 9 cm. Sekarang kalau haid sakit lagi, dan kalau sudah menjelang haid susah BAB. Setiap haid sakit di bagian perut bawah dan sekitar dubur dok. Setiap haid saya konsumsi Mevinal. Nah, Apakah boleh dok? asam mefenamat ya berarti ya. Gimana dokter? Oh, dokter Terry mungkin? Cepat aja. Iya, jadi kalau konsumsi obat, apalagi obat antinya yang berkepanjangan, tentu aja efeknya nggak main-main ya. Dan ini kan obat yang harus diresepkan dokter sebetulnya. Jadi kalau baca seperti ini sampai berkepanjangan, konsumsi obat seperti ini tentu saja bisa mempengaruhi organ lain. Salah satunya lambung. Ya, lambung bisa bocor kalau konsumsi obat anti Keseringan. seperti ini Keseringan ya, berkepanjangan. berkepanjangan. Iya. Tapi dok maaf dok, ini poinnya sebenarnya pernah operasi loh ini loh. Betul. Iya. Udah pernah operasi tapi nggak disampaikan ya kapannya gitu ya. Tapi pernah operasi udah 9 cm, sekarang kok kayaknya Masih kumat sakit lagi. lagi, ya bener. Artinya apa? Sakit Apakah tadi lagi. tidak terkontrol berarti? Apa timnya kurang Iya. lengkap lagi? Karena tadi 60-80% kista itu biasanya disertai endometriosis lainnya. Mungkin waktu itu radikalitasnya kurang tercapai. Kurang bersih lah gampangnya gitu. Ya, atau kita mesti ngambilin semua lesinya. Dan satu lagi, tadi
berulang. Memang alamiahnya begitu ya. Betul. Jadi nggak cuma operasi doang menyingkirkannya. Selesai operasi, what next? Tuh? Nah, tadi obat-obatannya segala macam mungkin yang Mungkin belum pos operasinya yang kurang optimal. betul. Oke. Betul. Nah, kalau ada sakitnya itu di bagian perut bawah dan sekitar dubur. Iya. Dokter Terry, ini BAB. kemana kira-kira nih apa sekitar dubur begitu? Iya, jadi kalau si benda endometriosis itu sudah nempel ke usus besar, ya bagian bawah ya, yang dekat dubur, apalagi udah nembus ke dalam salurannya, ya memang itu juga harus diangkat. Diangkat maksudnya endometriosis ya kan? Endometriosis diangkat kalau memang perlu ya dengan pemotongan Dengan usus ususnya juga. Aduh, ya tadi ya dibilang motong usus itu ya. Iya, jadi keluhannya ya memang seperti ini nih karena mereka tetanggaan, jadi keluhannya bukan hanya nyeri haid atau nyeri saat berhubungan, tapi waktu BAB-nya juga bermasalah, nyeri, darah, konstipasi, susah BAB ya, atau kembung ya seperti ini keluhannya. Oke, dan tadi ya Ibu Sherry Pastri ya. Iya, kayaknya udah cukup jelas Iya, ya. tapi tadi jangan kebanyakan atau kegampangan minum obat ya. Iya, Karena betul. Benar, karena bisa menyebabkan lambung bocor. Lambung bocor, Aduh. nggak bisa tambel itu, nggak bisa ya pakai yang Nggak bisa, nggak bisa. Ditambal nggak bisa. next. Tapi bentar. Boleh, Takutnya ntar salah persepsi. Ah. Tapi nyerinya harus ditanggulangi. Oh, oke. Itu poinnya. Maka datang ke dokter kandungan yang memang bagian concern masalah nyeri ini, ya supaya mendapatkan terapi yang baik. Tapi tadi yang aman juga dong dok ya. Betul. Nggak sembarangan minum obat gitu Betul, maksudnya. nggak kan? sembarangan. Lagi berkepanjangan kayak gitu ya. Iya, Nextnya lanjut kita lagi. punya Wah, Lisa panjang Dwi Maulida. Esai ini, monggo Panjang dibacain. banget nih. Assalamualaikum, selamat Waalaikumsalam. pagi. Mau tanya dokter, saya pernah hamil usia 5 minggu. Kemudian saya USG dan ditemukan kista. Tapi saya coba di SPOG berbeda, tidak ditemukan kista. Tapi setelah 10 minggu kandungan saya tidak berkembang dan akhirnya abortus. Dan diberi obat selama 3 hari. Kemudian cek USG lagi. Bersih kata SPOG-nya. Tapi sampai hari ini saya belum bisa hamil. Nah, kurang lebih 10 bulan yang lalu kondisi saya yang saya ceritakan, menurut dokter saya cek kembali keadaan atau bagaimana? Terus apakah kista yang terdetek di awal itu kista coklat dan kemudian hilang seiring bertambah usia kandungan? Atau seperti apa dok? Ya, Terima kasih. Mungkin terhaikal dok. Iya, jadi pertama memang dia mesti di make sure dulu apakah ini kista coklat atau kista-kista lainnya. Karena dalam kehamilan ada juga kista yang mensupport kehamilan. Ya. Ya kan? Lalu berikutnya tadi masalah dia keguguran, itu juga salah satu efek dari endometriosis. Mungkin dia buah kehamilannya atau embrionya nggak baik. Iya. Makanya dia rentan untuk keguguran. Yes. Yang kedua, mungkin dia tadi terganggu proses implantasi si janinnya. Jadi dia gampang luruh dan lain sebagainya. Oke, jadi memang baiknya disarankan untuk cek Apa ulang. ini? Dok? Cek ulang. Cek ulang. Diperiksa, dilihat keluhannya, apakah ada nyeri-nyeri yang berhubungan dengan endometriosis, diobatin. Oke, berarti emang harus cek lagi nih Mbak Lisa Iya. Dwi-nya ya. Betul banget. Jadi apalagi kalau Bu Lisa masih pengen punya Keturunan. ya sangat disarankan untuk cek aja lagi ya biar bener. pasti ya. Dokter SPOG aja menyarankan kan sampai ke 6-7 tadi ya dok ya, boleh. Iya, screeningnya. 6 Berarti dokter. jangan sampai putus asa, Iya, boleh ke 1 atau harus 2 semangat ya doang bisa ya. gitu kan. Harus Aduh dok, ini sebenarnya masih banyak lagi Instagramnya, tapi kayaknya kita udah habis ke waktunya ya. Oke, Kita mudah-mudahan nanti, baiklah. kayaknya ini panjang lebar dok, mungkin nggak bisa satu episode ini sebenarnya. Bener. Mungkin perlu 1 bulan kita ngebahas endometriosis doang. Kayaknya 1,5 bulan ya. Agak panjangan ya. Karena topiknya ini menarik sekali Iya, gitu kan. tapi intinya adalah yang bisa kita ambil pesan untuk hari ini adalah tadi jangan anggap biasa. Betul. Yang namanya nyeri haid itu efeknya bisa panjang lebar, kali tinggi dan akhirnya bisa kemana-mana dok ya. Betul. Bisa benar-benar akhirnya mengganggu segala fungsi kehidupan. Jadi makasih banyak nih Dokter Haika, Haika, Dokter thank you, Dokter Terry Terry, ya. thank you. Kita kalau misalnya mau nonton lagi di mana sih sebenarnya nontonnya? Di Halo Dokter TVRI dong. Iya, dan kita juga kalau kelewatan bisa banget lihatnya di YouTube YouTube, TVRI Nasional ya. benar. Jadi tetap saksikan terus Halo Dokter karena sehat itu Asik. Dadah.